Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu nahwu untuk pemula kitab Al-Jurumiyah. Kita lanjutkan materi kita hari ini itu masih terkait dengan naibul fa'il ya. Tapi saya mengikuti pesan teman saya kemarin, tolong diulang-ulang lagi dari materi awal lah intisarinya seperti apa gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Inti materi yang sudah pertemuan-pertemuan sebelumnya itu simple sebenarnya. Ya, semua materi di kitab Al-Jurumiyah ini nanti kita sarikan itu simple. Begini. Pertama, terkait dengan kalimah atau kata. Kalimah bahasa Arabnya kalimah, tapi maksudnya dalam bahasa Indonesia itu kata. Kalimah itu ada tiga. Kalimah isim, kalimah fiil, kalimah huruf. Ini diulang-ulang terus ya supaya masuk benar-benar. Kalimah isim itu kata benda, kalimah fiil itu kata kerja, kalimah huruf itu bukan kata benda dan bukan kata kerja. Bisa kata sambung, bisa apalagi gitu, banyak. Kemudian habis itu kita bicara tentang i'rab. I'rab itu perubahan akhir kata. Misalnya dari zaitun berubah menjadi zaidan, berubah menjadi zaidin. Itu berarti perubahan akhir kata itu namanya i'rab. Nah, i'rab itu ada empat. I'rab rofa, i'rab nasob, i'rab jer, i'rab jazm. I'rab rafa itu ada tanda-tandanya banyak kemarin sudah didiskusikan, tetapi untuk memudahkan kita, tanda utamanya i'rab rofa itu dhamma. Tanda utamanya i'rab nasab itu fathah, tanda utamanya i'rab jar itu atau khofat, jar itu juga disebut khofat ya. Khofat atau jar itu kasroh, dan tanda utamanya i'rab jazm itu sukun. Nanti dipelajari lagi ada tanda-tanda lainnya. Dari tadi kan kita bicara rofa, nasob, jar, jazm. Nah, ini marfu'atul asma yang kita bicarakan, topik kita sekarang itu marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa tadi kan ya, itu ada tujuh. Nah, saya mulai share lagi nih ya. Ada tujuh isim-isim yang dibaca rofa. Nanti ada isim-isim yang dibaca nasob gitu. Kita mulai masuk di sini ya, marfu'atul asma lagi. Nah, ada tujuh marfuatul asma itu. Saya lihatkan di depan lagi ya. Ada tujuh marfuatul asma. Ini harus hafal juga apa aja marfuatul asma itu. Ada tujuh. Nah, di depan ini ya, jauh ya ternyata ya. Marfuatul asma. Isim-isim yang dibaca rofa. Nah, ini maksudnya. Ini kan. Ini ada tujuh isim-isim yang dibaca rafa. Pertama itu fa'il, subjek, naibul fa'il pengganti subjek, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru ina, atau wabilil marfu. Nah, ini harus tahu. Nah, kita sudah bicara fa'il, kita sudah bicara naibul fa'il sebagian, sekarang kita mau lanjut itu, bicara terkait dengan naibul fa'il. Saya cepatkan ya di sininya ya. Nah, kita sekarang mau naibul fa'il apa yang mau kita diskusikan terkait dengan naibul fa'il. Bukannya kemarin sudah. Iya, tapi ada aspek lain yang ternyata penting. Nah, ini. Naibul fa'il itu sebutannya al-ismu alladzi lam yudhkaru ma'u fa'iluhu. Ini. Tapi kita sudah diskusi ini kemarin. Sekarang kita mau bahas ini. Naibul fa'il itu dibagi dua, naibul fa'il dohir dan naibul fa'il domir. Mudmar itu domir maksudnya. Nah, apa maksudnya naibul fa'il dohir itu? Maksudnya itu seperti ini, langsung ke contoh aja ya supaya gampang. Karena semuanya fa'il itu jadi nanti juga gitu. Fa'il, nanti mubtada, khobar itu juga akan dohir dan domir, itu pembagiannya. Dohir itu berarti subjeknya itu
kelihatan gitu ya. Kalau domir itu subjeknya berbentuk domir juga gitu ya. Nah ini contoh. Kalau dohir ya, fi'il madi itu duriba zaitun, dipukul Zaid, Zaid dipukul. Nah, Zaitun ini kan kelihatan tuh Zaid gitu ya. Kata dohir kalau di dalam istilah bahasa Arabnya itu disebut sebagai dohir. Kalau ini kalau fi'il mudhari itu yudrobu Zaidun, sama artinya sih ini telah ini sedang. Zaid sedang dipukul. Itu dohir kan dua-duanya Zaitun itu dohir. Ini bisa diganti apa saja. Yang penting dohir. Bisa diganti Ahmad, nama orang, bisa diganti Rijalun, terus diganti Nisaun, bisa diganti apa saja. Nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang penting dohir itu nampak gitu. Bukan kata ganti. Kalau domir itu kata ganti. Nah, domir itu contohnya seperti apa? Ini, domir kan domir mutakalim, orang yang berbicara, domir mukhotob, orang yang mendengarkan, domir goib, orang ketiga, gitu kan. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, contohnya seperti itu. Duribtu, saya dipukul. Duribna, kami dipukul. Duribta, kamu dipukul. Duribti, kamu perempuan dipukul. Duriba, dia dipukul. Duribat, dia perempuan dipukul. Ini tadi dia laki-laki. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan naibul fa'il isim domir. Sama ketika kita bicara fa'il kemarin, juga ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Jadi maksudnya isim dohir dan isim domir itu apa? Isim dohir itu yang nampak. Kalau isim domir itu pakai kata kerja, kira-kira gitu. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu namanya domir ya. Kalau yang Zaid, Ahmad, laki-laki, Fatimah, perempuan, apalagi itu kan semuanya itu dohir. Bedanya dohir dan domir itu di situ, paham ya? Beda antara dohir dan domir. Ini penting. Jadi supaya kita nanti bisa membentuk kalau ada naibul fa'il, itu bisa naibul fa'il yang isim domir, naibul fa'il yang isim dohir. Ini kok mudmar tulisannya, yaitu itu bahasa lain dari penyebutan di bahasa Arab itu bisa mudmar, bisa domir, sama. Itu ya. Jadi coba kita lihat contoh-contoh berikutnya ada nggak? Di contoh berikutnya ya. Yang penting kita mulai bisa membayangkan nih bahwa naibul fa'il itu bukan hanya dohir semua, tapi ada juga naibul fa'il yang nanti bentuknya domir. Kayak gini. Ini saya ulang sekali lagi ya. Duriba Zaidun. Nah, Zaidun ini kan naibul fa'il karena dia kan kalimat pasif kan ini kan. Nah, ini naibul fa'il. Nah, kenapa kok disebut dohir? Karena dia apa nampak. Dohir itu artinya nampak sebenarnya. Jadi bukan kata ganti. Beda kan dengan ini. Durib tu, saya dipukul kan. Zaid dipukul, saya dipukul kan. Kalau saya dipukul, saya itu adalah domir karena dia kata ganti. Dia, kamu itu kan kata ganti. Nah, paham ya berarti ya sampai di titik itu. Nah sekarang kita lihat lagi ada contoh-contoh lain supaya kita lebih paham bagaimana pembentukan dari naibul fa'il ini positioningnya seperti apa. Nah, ini contoh lagi aja. Duriba al kalbu. Berarti ini dipukul anjing. Anjingnya dipukul. Berarti ini dohir apa domir? Dohir, gitu kan ya. Karena bukan kata ganti kan. Futiha al-babu, dibuka pintu, pintu dibuka kan ya. Al-babu itu domir apa dohir? Berarti ini dohir. Umirtu, saya diperintah. Nah, umirtu, saya diperintah. Berarti ini isim domir tu, saya kan. Tadi domir itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu itu domir.
Ini domir di sisi eh nah nanti ada iya ka iya kuma iya kum iya ki iya kuma iya kunna iya ya iya nah gitu. Itu juga domir. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terus next. Ini juga contoh lainnya ya. Ini bisa dicontohin. Futiha al-babu. Pintu dibuka gitu kan ya. Al-babu berarti naibul fa'il isim dohir. Ya'kulu al-mauzu. Pisang dimakan. Berarti al-mauzu itu naibul fa'il isim dohir. Utifat az-zahrotu. Bunga dipetik. Az-zahrotu berarti isim dohir. Ini semua isim dohir. Ini semua contoh-contoh isim dohir. Next. Ini sama isim dohir semua ini dicontohkannya ya. Next. Nah ini sebenarnya isim domir, tapi ini di aktif ya. Nah ada pasifnya juga sebenarnya. Nanti bisa dibuat pasifnya. Tapi sebenarnya di sini domir. Huwa huma hum. Iya huma hunna anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Nah ini. Nah ini yadhabu yadhabani yadhabu. Tadhabu tadhabani yadhabna. Nah ini mabni maklum aktif. Sebenarnya kalau diubah menjadi mabni majhul bisa yudhabu yudhabani yudhabuna tudhabu tudhabani yudhibna yudhabna tudhabu tudhabani tudhabuna tudhibina tudhabani tudhabna udhabu nudhabu itu ya. Ini contoh yang ini meskipun ini aktif mabni maklum tapi bisa dibuat nanti mabni majhul. Ya, jadi hari ini fokus pelajarannya ke sini, memahami naibul fa'il ternyata dibagi dua, ada yang isim dohir dan ada yang isim domir atau mudmar. Ya, isim dohir itu ya berarti yang nampak Zaid, Ahmad, Umar, seterusnya. Isim domir itu yang dia berbentuk domir. Duribat, duriba, duribna, duribta, duribti, duriba, duribat. Paham ya? Jadi ini ada naibul fa'ilnya. Setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Kalau nggak ada fa'ilnya, kalau aktif dia muncul fa'il. Kalau pasif dia akan muncul naibul fa'il. Dalam bahasa Arab seperti itu. Baik, hari ini saya kira cukup. Jadi pembahasan tentang naibul fa'il sudah clear ya semuanya ya dari awal. Kita nggak ulang lagi. Nanti kita akan masuk ke marfu'atul asma berikutnya. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.